Selamat berjumpa adik-adik remaja yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan dimanapun kalian berada. Salam sehat buat kalian semua. Pada kesempatan ini firman Tuhan saya akan sampaikan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita arahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan yang saya baca berkata begini. Maka sekarang semua sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakan dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Remaja yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalian adalah generasi penerus dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika saat ini dalam kehidupan kita di dunia ini tentu ditimpa oleh bencana, badai, pandemi yang ada, virus COVID-19. Kalian jangan berleha-leha. Kalian harus memiliki kehidupan bagaimana kalian hidup seimbang. Nah, ini firman Tuhan juga berbicara tentang ini, tapi saya memulai dengan bagaimana kalian memiliki kehidupan supaya hidup ini herd immunity. Herd immunity itu berarti dalam kehidupan kalian sedang berevolusi, bukan evolusi Darwin. Kalian sedang beradaptasi dengan pandemi yang ada, yang bertebaran di sekeliling kita ini. Sehingga dalam kehidupan kalian, supaya imun kalian itu kuat, iman kalian kuat, karena itulah bagian firman Tuhan ini berbicara kepada kalian supaya kalian memiliki kehidupan yang seimbang, sehat jasmani, sehat juga rohani kalian. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini bagian firman ini disampaikan untuk
siapa saja yang mendengar pada saat ini, terutama para remaja yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Rasul Paulus dia menyampaikan bahwa dalam kehidupan ini, hidup kita ini adalah karena kasih karunia Allah. Allah lah yang mengadakan kita, Allah lah yang memberikan hidup kita ini, sehingga ketika ia katakan di sini hidup dalam kasih karunia adalah kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, kemudian juga dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan juga dalam kasihmu terhadap, dikatakan terhadap kami. Demikianlah juga dalam kasih yang tentu dinyatakan di sini, supaya ketika kamu kaya dalam kasih, kita senantiasa mau menyatakan pelayanan kita kepada semua orang tanpa kita memandang siapa dia. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus dalam kesaksian ini dia tidak menunjuk pada kekayaan materi dan uang semata-mata, melainkan juga bagaimana dalam kehidupan orang-orang yang ada di Korintus itu, menurut Rasul Paulus telah hidup dalam kasih karunia Allah yang luar biasa. Namun ada hal yang belum diselesaikan dalam hal pelayanan kasih. Karena itu Rasul Paulus dia dengan penuh sukacita dia menyampaikan kesaksian imannya terhadap apa yang sudah dia lihat, apa yang ia saksikan dalam kehidupan iman terhadap jemaat yang ada pada waktu itu, seperti jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, bahwa jemaat yang ada di sana adalah orang-orang yang benar-benar hidup dengan penuh kasih karunia luar biasa. Meskipun mereka juga hidup mereka dalam pelbagai penderitaan, namun ada sukacita yang meluap dalam kehidupan ini. Walaupun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan luar biasa. Menyaksikan apa yang ada ini dalam kehidupan jemaat yang ada di Makedonia dan juga yang ada di Korintus tentang hidup dalam kasih karunia Allah, Rasul Paulus hendak menguji. Ya, ujian apa ini? Rasul Paulus mau menguji dalam kehidupan keimanan mereka, supaya jemaat yang ada di Korintus itu memiliki keikhlasan tulus, ya, ikhlas tulus dalam hal bagaimana mereka berbagi dalam kehidupan ini. Apakah mereka benar-benar telah kaya dalam segala sesuatu, dan tentu dalam kekayaan itu sudahkah itu dipraktekkan dengan kesungguhan untuk membantu orang lain, sama seperti Kristus yang oleh karena dikatakan kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Adik-adik remaja yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di era digital ini, kalian sebagai generasi milenial, sebagai generasi hebat, hendaklah kalian hidup dalam kasih karunia. Iya, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan. Bagaimana kalian sejak dini sudah dididik untuk bagaimana bisa memberi. Persoalannya adalah buat kita yang ada, tentu dalam kehidupan ini, apakah kita pernah menguji untuk keikhlasan karena kerelaan kita? Nah, ini yang tentu harus kita perhatikan buat adik-adik remaja. Mungkin adik remaja akan berkata, wah saya masih sekolah Pak Pendeta, saya tidak ada apa-apa, belum punya sesuatu yang saya bisa bagi-bagikan. Tapi berapapun yang ada pada kita, apalagi dalam situasi yang terjadi pada saat ini, pandemi COVID-19 ini, orang-orang sudah bisa memberikan bantuannya kepada orang lain yang sangat membutuhkan.
Nah, oleh karena itu adik-adik remaja yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa di sini ketika kalian dalam hidup ini memiliki keikhlasan, bahwa sesungguhnya ikhlas dan tulus, orang yang ikhlas dan tulus itu tidak akan membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Orang yang tulus ikhlas tentu tidak akan mendukung dalam kehidupan ini ketika ada pengkhianatan, meskipun tentu kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Orang yang tulus ikhlas itu tidak akan melukai, tidak akan tentu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, oleh karena itu adik-adik remaja yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam konteks kita sekarang ini, dalam realita kehidupan kita, tanpa disadari dalam hidup ini tentu banyak telah terjadi jurang pemisah antara orang kudus yang kaya itu semakin kaya, betul tidak? Dan yang miskin semakin miskin. Apalagi dalam situasi COVID ini, COVID-19. Nah, orang yang dia harus tinggal di rumah berbulan-bulan, dia makan untuk hari ini saja, dia harus mencari untuk makan. Sehingga tidak heran dalam berita, kalian bisa saksikan di berita, ada yang meninggal dunia karena tidak makan. Nah, itulah yang terjadi, realita yang ada. Karena situasi orang yang ada saat ini, di era digital ini, masih banyak orang yang tentu kurang peduli. Tetapi sudah banyak juga orang yang peduli, sehingga mereka yang sudah meninggal dunia karena tidak mendapat bantuan, ya, apalagi BLT-nya tidak kesampaian. Nah, itu berbahaya dalam kehidupan ini. Orang yang seharusnya menerima itu, tapi orang yang tidak seharusnya menerima, itu merupakan satu tanda warning dalam kehidupan ini. Sekali lagi, mari kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus tegaskan bahwa dalam kehidupan ini, hidup di dalam kasih karunia tidaklah demikian adanya. Yang benar adalah hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Walaupun kalian sebagai remaja mengatakan, saya belum terima gaji Pak Pendeta, saya masih dibiayai oleh orang tua, tapi sejak dini kalian menunjukkan solidaritas kalian terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan itu, sehingga kehidupan kalian ini menjadi hidup yang seimbang, sehat jasmani, sehat juga rohani kalian. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita tentu kita hidup tidak sendirian, kita hidup bersama-sama dengan orang yang ada di sekeliling kita. Hendaknya dalam situasi seperti ini, ketika kita sudah dikatakan berada dalam new normal, bukan berarti bebas bergerombol, bukan, tapi hendaklah kalian tetap melakukan kehidupan seperti yang saya katakan, hidup dengan herd immunity. Seperti bagian firman Tuhan tadi, ada keseimbangan sehingga iman kalian kuat, imun kalian kuat, kalian tidak akan tereliminasi. Belajar terus, lakukan firman-Nya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sukses buat kalian sebagai remaja. Masa depan kalian menjadi masa depan yang gemilang. Haleluya. Amin.